Mohon penjelasan masa iddah bagi wanita. Apa yang tidak boleh? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang kena talak maka dia menunggu 3 kali suci 3 bulan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Kalau suaminya meninggal maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Iddah yang ketiga, hatta tada'na hamlahun, sampai anaknya lahir. Iddah ada 3 bulan, 4 bulan 10 hari bagi yang mati, lahir anak bagi yang hamil. Lahir anak habis nifas baru boleh. Apa yang dia lakukan selama itu? Dia tidak boleh menerima pinangan-pinangan segala macam, tidak boleh. Tapi walinya, maka walinya, sekarang banyak perempuan yang tak punya wali. Sultan waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Riau ini dulu siapa yang menjadi wali? Wali itu artinya pelindung. Siapa menjadi wali, pelindung bagi perempuan-perempuan ini? Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. Kalau tak ada, siapa yang melindungi dia? Jangan kau keluar rumah, jangan kau begini, jangan kau dekat dengan laki-laki, jangan kau membuka aurat, jangan kau berdua-dua dengan laki-laki tak mahram. Kalau tak ada 6 wali ini siapa? Sultan Syarif Qasim. Tapi karena kita tak ada sultan lagi, 1946 kita bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sultan kita adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama tak sanggup mengurus sampai ke bawah, maka ujung tombak di kecamatan adalah KUA. Itu makanya tak ada kepala KUA itu perempuan, karena dia akan menjadi sultan, dia akan menjadi wali. Jadi sebetulnya negara Republik Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satunya itu Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama itu bubar, maka tak ada walinya. Wali pelindung. Jadi perempuan-perempuan ini dilindungi oleh walinya. Jadi wali itu bukan cuma dia undang waktu acara akad nikah. Wali itu dari segala aspek, termasuklah pada saat iddah yang 3 jenis tadi. Jadi yang perempuan dalam iddah supaya menjaga-jaga, dan bagi laki-laki penting. Walaupun pertanyaannya untuk perempuan, tapi laki-laki sebagai wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengar kajian Ustadz Adi Hidayat di SPO.TV. Ketika Ustadz menyampaikan kajian, saya berkhayal kalau sayalah yang menyampaikan. Apakah boleh itu Pak Ustadz? La hasada illa fisnataini. Tak boleh hasad kecuali 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu, dalam riwayat lain Quranan, hafal Quran macam Ustaz Adi Hidayat, alim dia, lalu kemudian ingin macam dia, itu boleh hasad. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi. Orang yang dikasih Allah harta, lalu hartanya itu habis dibangunkannya masjid. Saya ketemu dengan orang, Ustaz doakan saya, tanah saya ini laku. Untuk apa Pak Haji? Saya rencana mau membangun 99 masjid. Lalu kemudian ada anak muda yang ingin macam itu, maka itu pun boleh hasad. Sebetulnya di situ bukan hasad, kata ulama, bukan hasad, namanya ghibthah. Kalau hasad itu konotasinya negatif. Ada ustaz hebat, aku mau macam dia, terus gimana biar supaya ustaz cepat mati, itu namanya hasad. Tapi kalau ghibthah itu positif. Kalau hasad negatif. Kalau positif namanya ghibthah, ingin macam dia, ingin dia macam Ustaz Adi Hidayat. Bagus. Tak ingin pula dia macam saya. Nah, Ustaz Hidayat itu Ustaz kita, Ahlus Sunnah wal
Nah, jadi antum boleh berangan-angan bercita. Ustaz Somad dulu ingin seperti siapa? Jadi saya pergilah ke Jakarta, pelatihan 1998 mau ke Mesir. Salat Jumat lah saya di Masjid Istiqlal. Waktu itu khatibnya Dr. Muslim Nasution, Ketua Al-Jamiatul Wasliyah. S1, S2, S3-nya di Ummul Qura Makkah. Khatib lah dia, dibawanya kertas kecil aja ke atas Istiqlal, di Istiqlal. Waktu itu saya menengok itu, dalam hati saya, aku nanti ingin khutbah macam Dr. Muslim Nasution. Karena dia nengok kecil. Sedangkan di tempat lain mau cuma baca koran, no. Itu buka pula lagi. Pernah saya sholat Jumat, berbisik orang di sebelah, baca koran, baca koran. Nah, jadi kita kan biasa di kampung gitu. Jadi tiba-tiba menengok di Jakarta, bisa pula khotib tuh kecil aja kertasnya. Nah, jadi saya dalam hati, aku ya Allah, jadikanlah aku ustaz bisa aku khutbah pakai kertas kecil aja. Jadi kita kalau takut salah pakai kertas. Jadi boleh antum mau jadi sabar. Ada juga ustaz terkenal, hebat. Jadi waktu keluar dari Masjidil Haram, nampak saya lah dia di lobi hotel, dia sedang berdiri. Saya dekati, kita kan senang betul. Dulu kita kejar-kejar dia naik helikopter kan. Gitu, saya dekati. Assalamualaikum Ustaz, mau saya cium tangan, cuek aja dia. Tak ditengok, hidungnya pun tak punya. Oh, dalam hati saya, aku nanti kalau jadi ustaz tak akan kubuat macam ini. Itulah makanya saya kemana-mana asal diajak orang foto. Semalam berhenti saya di rumah makan Kota Pinang. Saya sampai tadi malam. Habis semua. Untung tak diajak orang tu RT RW. Banyak saya ditanya orang, kenapa Ustaz biarkan diam aja? Membalaskan sakit hati saya dulu dicuekin. Jadi aku nanti tidak akan macam ini. Aku nanti tidak akan macam ini. Jadi kita berniat baik. Niat baik, datang baik, alhamdulillah. Niat baik, datang tak baik, berarti ujian dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datang dari Allah. Apapun dia, coba tengok kalimatnya tadi. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta untuk dia. Ini harta. Harta ini kan? Harta ini kan? Ini harta. Ini kita. Kita datang ke harta atau harta itu datang ke kita? Saya bacakan hadis ini. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta itu ke dia. Bukan kita datang ke harta. Setengah mati kita mencari, kalau tidak kata Allah tak dapat. Tapi berapa banyak orang tak mencari, buka mata dapat. Siapa itu? Anak-anak orang kaya. Jadi bukan kata kita, tapi jangan gara-gara filosofi ini kita malas berusaha. Kita tetap berusaha, ikhtiar. Jadi kalau ada orang kaya, dengki kita, tak senang kita menengok kekayaannya, yang rusak ini sebetulnya akhlak kita atau tauhid kita. Memang kalau orang belum sarapan susah menjawab. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada orang kaya, benci kita menengok rumahnya besar, marah kita menengok mobilnya mewah. Lalu kemudian yang jadi masalah itu adalah akhlak kita atau tauhid kita? Tauhid kita. Karena kita marah bukan pada harta dia itu, kita marah kepada dia yang memberikan harta pada dia. Kenapa dia kau kasih Allah? Kenapa tak aku? Tak boleh, tauhid kita rusak. Oleh sebab itu banyak orang silap. Ini kata akhlak. Enggak, bukan akhlak. Ini masalah tauhid.